Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala fali annahu law lam yakun wahidan lazima alla yujada syai'un minal alami li ludumi ajdihi hina idzin. Dan adapun bermula alasan wajib wahdaniyah baginya Allah Ta'ala itu niscaya maka karena bahwa sungguhnya Allah, jikalau tidak ada ianya Allah itu esa, niscaya melazimilah bahwa tidak akan didapatkan akan sesuatu daripada alam. Kenapa demikian? Karena melazimi lemahnya Allah ketika itu. Alasan secara singkat kenapa Allah wajib wahdaniyah, karena kalau seandainya Allah itu bukan esa tapi ada yang menduai baginya Allah, niscaya sungguh tidak akan diperdapatkan apapun. Maka tidak akan didapati makhluk dalam bentuk apapun. Karena ketika itu akan menunjuki bahwa Allah itu lemah. Yang alasan secara singkat. Sedangkan penjelasan secara terperinci, shin, ya'ni yang dimaksud ianya musannif, anna burhana kauni maulana wahidan la nadhira lahu fil uluhiyati annahu law kana ma'ahu sani ladhima alla yujada syai'un minal alami liludumi ajdihi hina idzin wa dzalika muhalun li'annahu khilaful hissi wal iyani. Wa bayanu dzalika annahu taqaddama wujubu umumi qudratillahi ta'ala bil mumkinati. Yang dimaksud ianya musannif bahwa sungguh alasan keadaan maulana itu esa la nadhiralah, tidak ada bandingan baginya Allah fil uluhiyah pada ketuhanannya, itu bahwa sungguhnya Allah, jikalau ada besertanya Allah itu Tuhan yang kedua, niscaya melazimilah bahwa tidak akan diperdapatkan akan sesuatu daripada alam. Karena melazimi lemahnya Tuhan ketika itu. Dan bermula dianya lemah itu mustahil. Karena bahwa sungguhnya itu sebalik hisi kejadian nyata wal'iyani dan pandangan mata. Wa bayanu dzalika dan bermula uraian yang demikian. Itu bahwa sungguhnya telah terdahululah wajib mengumumi kudrah Allah Ta'ala dengan segala mungkinat. Jadi sebagai alasan kenapa Allah wajib esa, kenapa Allah mesti sendiri, tidak ada Tuhan lain yang menyamai dengan dirinya. Karena seandainya ada Tuhan yang kedua yang menyamai dengan dirinya Allah, akan melazimi alam ini tidak akan diperdapatkan. Kenapa demikian? Karena akan menunjuki lemah keduanya. Menyena dua-dua Tuhan, maka mandua-duanya akan membawaki kepada lemah. Menyelemah berarti hana makhluk, karena han mampu kepejat makhluk. Supaya menunjuki kepada lemah, mesti Tuhannya sidraw hanjat ramai, hanjat lebih daripada sidraw.
menyeka lebih daripada sidra akan membawa Tuhan itu lemah. Ketika dikatakan Tuhan itu lemah, maka sungguh tidak akan didapati makhluk. Yang demikian itu menyalahi dengan kejadian nyata. Sedangkan dalam kejadian nyata dum takalan makhluk macam bagau. Dan menyalahi dengan pandangan mata. Deh tahu bahawa kon menan. Karena katakanlah berbagai macam makhluk telah wujud, menunjuki Allah itu tidak lemah. Karena Allah tidak lemah, mesti kita yakini Allah itu satu esa. Yang dimaksud dengan esa, la saniyalah, tidak ada yang menduai baginya Allah. Itu yang dimaksud dengan esa. Makna tidak ada yang menduai baik pada diri zatnya Allah ataupun pada sifatnya Allah ataupun pada perbuatannya Allah. Arti tidak ada yang menduai pada zat Allah. Zat Allah bukan terdiri daripada dua unsur ataupun lebih. Apakah zat Allah itu terdiri daripada dua unsur? Kon. Berbeda dengan zat manusia terdiri daripada beberapa unsur. Daging, kulit, darah, gapah, tulang dan sebagainya. Apakah zat Allah seperti itu? Tidak. Berarti zat Allah sama seperti molekul, atom dan sebagainya. Merupakan zat yang terkecil. Nyan pikon. Karena zat Allah esa, hana yang menyamai. Menyertakan nama yang menyamai dengan sesuatu yang lain, hana gepunan dengan esa. Nah contoh lain yang sama sebab. Makanya kaitan dengan esa zat Allah itu ada dua. Yang pertama, kam muttasil pada zat, dan yang kedua kam munfasil pada zat. Apa itu kam muttasil? Menafikan zat Allah itu tersusun daripada beberapa susunan. Artinya genek bitaya bak getanya bahwa zat Allah kan hasil daripada berkumpul beberapa zat yang halus-halus, menyebatai kumpulan daripada beberapa pasir. Zat Allah kan lagi bataya. Zat Allah itu esa. Yang kedua, kam munfasil pada zat, menafikan bandingan bagi zat. Artinya tidak ada satupun zat yang lain yang sama dengan zat Allah Ta'ala. Maka zat Allah itu esa. Esa kaitan kedudukan hakikatnya, esa kaitan bandingannya. Artinya kedudukan zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Zat Allah hana sebanding. Maka na yang menyerupai dengan zat Allah hana. Karena hana berarti zat Allah kon bulat, zat Allah kon puat sagau, zat Allah tidak keras, zat Allah tidak lembek, zat Allah tidak panjang. Karena semua keadaan sifat itu adalah sifat makhluk. Kerah, lemih, panjang, raya, itu sifat makhluk. Maka zat Allah kelagian kon kerah, kon lemih, kon raya, kon ubud, kon panjang, kon nyan bandung sifat makhluk. Bagaimana juga zat Allah hana satu tunggu. Hakikat zat Allah tidak ada yang tahu. Yang kedua, adakah zat lain yang sama dengan zat Allah? Tidak ada. Maka untuk tanah pegah zat Allahnya kan tersusun daripada beberapa unsur, dalam istilah tauhid kam muttasil pada zat. Untuk menjelaskan bahawa tidak ada satupun zat lain yang sama dengan zat Allah, diistilah dalam tauhid dengan kam munfasil pada zat. Yang kedua, sifat Allah juga esa. Maka kudrah Allah itu esa, iradah Allah itu esa, ilmu Allah itu esa. Sifat Allah yang esa adalah sifat ma'ani, itulah sifat yang mawjud.
Kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam, itu semua esa. Yang dimaksud dengan esa lasaniyalah Allah tidak memiliki dua kudrah, Allah tidak memiliki dua iradah, Allah tidak memiliki dua ilmu, Allah tidak memiliki dua hayah, Allah tidak memiliki dua kalam ataupun lebih. Berbeda dengan kita manusia. Kita memiliki banyak kudrah, kita memiliki banyak iradah, kita memiliki banyak ilmu, kita memiliki beberapa hayah. Pun mati, lia mati udip, lia udip mati lam, lia mati nyan udip lam. Nya udip-udip yang getanya rasa padup ganyo beda-beda udip. Hidup kita di alam kandungan berbeda hidup dengan di alam dunia. Hidup kita di alam dunia beda dengan hidup di alam barzah. Hidup di alam barzah beda dengan hidup di alam akhirah. Artinya apa? Hayah kita banyak. Hayah Allah esa, satu. Kudrah juga demikian. Kemampuan le getanya ta beut buku, haik ta beut kompor, kemampuan beut kompor, haik ta beut Honda, kemampuan beut Honda, haik ta beut motor. Artinya kemampuan kita beda-beda. Kemampuan li getanya ruhubut berbeda watika remaja, kemampuan remaja berbeda watika dewasa, kemampuan ketika dewasa beda ketika sudah tua. Berarti kudrah kita pun beda-beda. Iradah juga sama. Iradah kita kemarin berbeda dengan iradah hari ini, iradah hari ini berbeda dengan iradah besok. Iradah getanya keinginan barau, hawa le getanya kebulukat boh drian, iradah uranyo ke hawa kebulukat kuaduhe, iradah singa kebulukat ngan tumpau dan sebagainya, beda-beda. Hana sama-sama iradah getanya beda-beda getanya. Allah esa iradahnya. Ilmu juga demikian. Ilmu yang getanya hajat terpegat bangunan, hajat tabah mata, ilmu yang pegat mata, hajat pegat kuih, ilmu yang pegat kuih, hajat kemawi, ilmu yang kemawi, hajat ujung u. Ilmu ujung u hanya semua berat tunggu. Ilmu yang semua berat hanya pakai holaid beda-beda. Allah esa kudrah, esa iradah, esa ilmu, esa hayah, esa sama, esa basar, esa kalam. Makanya diistilah di dalam tauhid kam muttasil pada sifat. Sifat Allah tidak ada dua ataupun lebih yang bersamaan. Yang kedua, adakah sifat yang lain yang sama dengan sifat Allah? Tidak ada. Manusia memiliki kudrah tapi berbeda dengan kudrah Allah. Manusia memiliki iradah beda dengan iradah Allah. Manusia memiliki hayah beda dengan iradah hayah. Manusia memiliki ilmu beda dengan ilmu Allah. Manusia memiliki sama, basar dan kalam beda dengan sama, basar dan kalam Allah. Di segi nama cuma sama, tapi hakikatmu sama berbeda. Kudrah Allah mewujudkan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Kudrah getanya manusia hanya menyertai dengan perbuatan yang sedang ada. Ini tak kayak beda. Kudrah kita manusia tidak mampu mewujudkan apapun. Mampukah kudrah kita manusia menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Hana mampu. Yang mampu cuma kudrah Allah. Bahkan pada hakikatnya kudrah kita manusia amrun i'tibari. Dianggap sagaina kudrah bagetanyo. Pada hakikatnya hana kudrah bagetanyo. Dana piatra Allah. Pakan ge anggap na kudrah bagetanyo karena menyertai buatnya dengan tubuh getanyo nya tagai. Berbetulan jarawa getanyo yang mat parang, berbetulan jarawa getanyo yang tuhgop, berbetulan jarawa getanyo yang mat peng ketiak sedekah, berbetulan jarawa getanyo yang mat makanan, maka geken buat getanyo. Pada hakikatnya pada na buat getanyo. Karena perbuatan itu lengket dengan tubuh kita manusia, makanya dibangsakan perbuatan itu kepada perbuatan kita manusia. Yang pada hakikatnya yang berbuat perbuatan itu pada diri kita manusia semata-mata perbuatan Allah. Allah yang mewujudkan perbuatan yang baik pada kita, Allah pula yang mewujudkan perbuatan buruk pada kita. Erat sagawat tinjauan karena lengket buat gatnya dengan tubuh getanyo. Erat sagawat tinjauan karena lengket buat broknya dengan tubuh getanyo. Kakege bangsa
buat gatnyan buat getanyo, buat broknyan buat getanyo. Yang pada hakikatnya hana buat getanyo. Karena erat sago watekat terjadi menggerak jarawa. Tak kala tangan itu tergerak, yang gerakkan tangan kita ini siapa? Allah. Wate jarawan nyawa menggerak, na usaha legetanya untuk tergerak, makanya gu hukum na buat getanya warat usaha ke tergerak, kan ke bergerak. Ya salah ni. Untuk pergerakan mampu oleh katanya. Untuk menggerakkan sesuatu yang tidak tergerak tidak mampu. Menyertakan kekuatan kita sesuatu yang sedang bergerak, kita sertakan kekuatan kita menyertai dengan sesuatu yang sedang bergerak, mampu. Maka setiap kita kerahkan kekuatan untuk menggerakkan tangan, belum tentu tangan itu tergerak. Dan ketika tangan itu tergerak, belum tentu diawali oleh mengerahkan kekuatan li katanya. Na yang tak beut jarau hai tim beut, na yang tak beut gaki hai tim beut. Na tak usahakan tak kerahkan kekuatannya tu beut, na pakan han tu beut. Karena Allah hana beut. Cuma diistilahkan karena kalumpuh. Diistilahkan karena kalumpuh. Gepunan penyakit lumpuh, dak tak gerak-gerak han tergerak. Pada hakikatnya Allah karena tidak menggerakkan makanya tidak tergeraknya, karena tidak ada yang terjadi secara kebetulan hana. Ada yang tergerak tangan dengan sendirinya padahal hana rencana tak gerak dan hana tak kerahkan kekuatan untuk nyak tergerak, dinamakan dengan refleks. Nyan ibuh nan kedudawa. Tahu-tahu tengah tadu na uruntuk kata bu ajarau. Na tak saja tak beut hana, na rencana tak beut hana, na tak kerahkan kekuatan beut hana. Apakah itu terbeut dengan sendirinya? Tidak. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Allah yang mengangkat tangan kita. Maka kalau Allah wujudkan akibat, maka sebab menyertai dengan akibat tersebut. Kalau Allah tidak wujudkan akibat, bisa saja kita wujudkan sebab tapi akibat tidak terjadi. Maka pada hakikatnya na buat getanya wanegu hana. Gepunan yang buat getanya karena melengket dengan tubuh getanya. Gepunan yang buat getanya karena na rencana bak wate buat. Nyokenyo yang gepunan dengan ikhtiari. Yang dimaksud dengan ikhtiari ada rencana untuk melakukan dan ada usaha untuk wujud perbuatan. Dengan cara mengerahkan kekuatan, mengerahkan persiapan dan sebagainya. Yang kenyan ikhtiari. Karena lengket buat dengan badan getanyo, na rencana getanyo untuk buat nyan kenyan gekun ikhtiari itu. Yang hakikat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang jadikan kita, Allah pula yang jadikan segala perbuatan yang ada pada diri kita. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hana tak pernah apa dia. Kemudian falau qaddira maujudun lahu minal qudrati ala mumkinin ma masala ma li maulana jalla wa azza lazima inda ta'alluqi tilkal qudrataini alla yujada syai'un minal alami bihima lima yalzamu alaihi tahsilul hasili au kaunul asaril wahidi asaraini. Li'annal mas'alata mafrudatun fima la yang kasimu kal jauharil faradi fala budda min ajdihima illam yujad bihima au min ajdi ahadihima in wujida bi ahadihima dunal akhari. Maka jikalau ditakdirkan, diperdapatkan baginya seseorang daripada kudrah, kemampuan di atas mungkin sesuatu yang semisal ma bagi Maulana Jalla wa Azza, niscaya lazim diketika ta'aluk demikian dua kudrah oleh puan lazim, oleh bahwa tidak diperdapatkan akan sesuatu daripada alam
dengan sebab keduanya ta'alluq dua kudrah. Kenapa demikian? Karena ma yang melazimi di atasnya oleh tahsilul hasil atau oleh keadaan bekasan yang satu itu dua yang memberi bekas. Karena masalah itu ditakdirkan pada barang yang tidak menerima bagi, seperti jauhar farat, maka tidak boleh tidak daripada lemah keduanya. Jika tidak didapatkan dengan keduanya, atau daripada lemah salah satu keduanya, jika diperdapatkan dengan salah satu keduanya ketiadaan yang lain. Wa yalzamu min ajdi ahadihima ajdul akhari li'annahu mithluhu. Dan melazimi daripada lemah salah satu keduanya oleh lemah yang lain, karena bahwa sungguhnya itu misalnya salah satu. Apa alasan yang menyebabkan kalau seandainya Tuhan itu dua menunjuki bahwa keduanya itu lemah? Apa alasan? Pakan hanjit dua drawa Tuhan, pakan hanjit ramai Tuhan. Punya keyakinan Nasrani tiga Tuhan, keyakinan Majusi dua Tuhan, Tuhan gelap dan Tuhan terang. Kenapa tidak boleh banyak Tuhan? Karena kalau Tuhan itu banyak akan membawa lemah. Ketika dikatakan lemah maka tidak akan didapati makhluk. Geurai, pakiban bentuk uraian, kalau seandainya nafidrawat Tuhan yang memiliki kudrah sama dengan kudrah Allah, maka ketika itu pada satu ciptaan terjadi dua kudrah. Menyetekedi nasidrawat Tuhan yang memiliki kudrah sama dengan kudrah Allah, berarti pada satu ciptaan terjadi dua bekasan kudrah. Sawapu buat, sabah buatnya dua draw Tuhan. Ya bukan? Ya. Karena mendua Tuhan berarti mendua pencipta. Ketika ada salah satu yang telah tercipta, berarti hasil daripada ciptaan keduanya. Yang menjadi masalah, seandainya ciptaan itu berupa jauhar farat. Yang dimaksud dengan jauhar farat, satu zat yang tidak dapat terbagi dua, molekul, sel dan sebagainya, atom dan sebagainya. Ketika zat yang tidak dapat dibagi dua sama dengan zat tersebut hasil daripada ciptaan satu Tuhan. Tidak mungkin ciptaan dua Tuhan. Kalau ciptaan dua Tuhan berarti ada dua zat yang seperti atom. Berarti atom ada dua. Karena zat yang terkecil tidak dapat dibelah, dibagi dua. Menyebab zat yang mampu dibagi dua kanjut gepegat sebelah-belah siapa? Tuhan A gepegat sebelah, Tuhan B gepegat sebelah. Menyebab zat yang hanjut tepelah dua, han mungkin dia gepegat sebelah siapa? Sebab hanjut tepelah cukup halu. Berarti zat tersebut hasil ciptaan satu Tuhan. Tuhan yang lainnya juga diciptakan atra yang third. Artinya zat yang terkecil yang tidak dapat dibagi dua diciptakan kembali oleh Tuhan yang kedua, akan terjadi tahsilul hasil, tidak ada faedah. Artinya mewujudkan sesuatu yang telah ada, tidak ada manfaat. Karena tidak ada manfaat perbuatan Tuhan yang kedua, menunjuki Tuhan yang kedua itu lemah karena tidak mampu menciptakan sebagaimana ciptaan Tuhan pertama. Ketika Tuhan yang kedua menunjuki lemah, maka keduanya itu juga lemah. Kenapa keduanya lemah? Karena keduanya sama. Ketika satunya lemah, kedua-duanya juga lemah karena sama. Menya keduanya kuat berarti menya salah satunya kuat, keduanya mesti kuat karena sama. Namu pom nunggu. Namu pom nunggu. Baik le, namu pom. Asal kamu pom kajut. Nyobeh namu pom tu. Ataupun ditakdirkan pada barang yang bisa dibelah dua. Berarti sebahagian diciptakan oleh Tuhan A,
sebahagian diciptakan oleh Tuhan B. Juga menunjuki kedua-duanya itu lemah. Bahagian tertentu yang diciptakan oleh Tuhan A menunjuki tidak mampu diciptakan oleh Tuhan B. Buktinya itu hasil ciptaan Tuhan A. Bahagian yang kedua yang diciptakan oleh Tuhan B menunjuki tidak mampu diciptakan oleh Tuhan A. Buktinya itu hasil ciptaan Tuhan B. Maka kedua-duanya juga menunjuki lemahnya kehanjat dua-dua Tuhan. Nyan bak surah sepakat tengku. Gepega ti belah-belah siapa? Tiga gepega siapa? Nyan bak surah sepakat. Wadzalika wa idza lazima ajduhuhuma fi hadal mumkini lazima ajduhuma fi sairil mumkinati illa farqa. Apabila lazimlah lemah keduanya pada ini mungkin, niscaya melazimilah lemah keduanya pada segala ketinggalan mungkin apabila la farqa, karena tidak ada perbedaan. Menyebab sabah buat han mampu gepu buat yang sama, mbak buat lain lagi nyancit. Buat sabah nyawa gepu buat sebelah, Tuhan B gepu buat sebelah. Musabah buat mentang itunya bahawa mendua-dua Tuhannya lemah. Menyebab buat lain lemah syid. Mufhum? Mufhum. Wadzalika yastalzimu istihalatu wujudil hawadisi wa huwa muhallun. Andai kata lemah Tuhan, maka mustahillah wujud makhluk. Tidak mungkin ada makhluk karena Tuhan lemah, Han mampu menciptakan. Li'annahu khilaful iyan. Kita mengatakan bahwa mustahil wujud makhluk, tidak mungkin ada makhluk, itu bertentangan dengan kejadiannya nyata. Hana makhluk dah pegah petih, dah pegah bagot long hana petih gap. Kah bertentangan. Hana makhluk karena dalam kejadian nyata pandangan mata bahwa semua makhluk telah ada. Wa idza istabana wujubu ajdihima mahal ittifaqi fama al ikhtilafi abyanan. Dan apabila nyatalah wajib lemah keduanya beserta sepakat, maka beserta ikhtilaf itu lebih nyata. Medum sepakat kompak dua-dua Tuhan mendua itu nyok lemah. Mamanya terkedihana sepakatnya lebih berat lemah. Tengah gutiu-tiut dunia di Tuhan A, gesipak di Tuhan B. Hana jejian dengan dunia nyan. Tengah gutiat langit le Tuhan B, geglung le Tuhan A. Najut langit, han mungkin. Medum sepakat mendua Tuhannya menunjuki keduanya lemah. Apabila tidak sepakat, lebih-lebihlah menunjuki kepada lemah. Kenapa lemah? Karena tidak akan pernah ada makhluk. Bahkan hana pernah ada. Tengah kepegat le Tuhan A, gerelah le Tuhan B. Tengah kepegat le Tuhan B, gerelah le Tuhan A. Kakak hana sepuan habis. Tuhan A kena pegang ma'e, le Tuhan B kena pegang ma'un. Kakak hana jadi hajut. Kakak mahu naik ke dia kau pegang le ke. Maka disinilah alasan kenapa tidak boleh ada dua Tuhan. Karena apabila ada dua Tuhan akan menunjuki Tuhan itu lemah. Lemah Tuhan itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena kalau Tuhan itu lemah maka sungguh tidak akan didapati makhluk. Sedangkan makhluk hissi dalam alam nyata dapat kita lihat telah ada semuanya, berarti menunjuki Allah itu mustahil lemah. Karena Allah mustahil lemah, mustahillah Allah itu ada. Ada pertanyaan? Silakan.